Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat siang untuk kita semua. Saya atas nama Kosmas Bahan Patulak akan menampilkan tentang materi yang dipelajari khususnya di SMA dengan SMK, dan secara khusus adalah bahasa daerah Toraja. Namun sebelumnya saya mau mengatakan bahwa apa yang sering menjadi ungkapan kita sebagai orang Toraja khususnya ketika bertemu dengan seseorang atau dalam suatu acara-acara resmi, sering kita mendengarkan suatu sapaan selama si tamu mali, paiman sidup pakaboro, selama Syria Kamarampasan. Lalu kalau ungkapan ini dibawa dalam bahasa Indonesia, secara singkat saja kita bisa mengatakan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara singkat kalau kita mau translate dalam bahasa yang lebih keren lagi, good morning everybody. Nah, ada layar yang sementara kita saksikan bersama bahwa bagaimana dalam mempelajari bahasa Toraja itu. Banyak orang mengatakan untuk belajar bahasa Toraja sebenarnya tidak perlu, karena itu sudah menjadi bahasa yang kita gunakan sejak kecil sampai menjadi orang dewasa, bahkan orang tua. Namun secara khusus untuk mendalami bahasa Toraja ini sebenarnya tidak semudah itu. Makanya banyak yang bertanya ketika ada ungkapan-ungkapan dalam suatu acara, banyak yang bertanya apa arti dari ungkapan-ungkapan itu. Nah, kenapa muncul pertanyaan seperti ini? Karena kita tidak memahami betul arti dari ungkapan itu atau arti dari kata-kata itu secara khusus dalam penekanan. Nanti kita akan lihat itu contoh yang ada di layar ini. Nah, jadi topiknya adalah memahami dan menggunakan bahasa Toraja. Nah, untuk memahami dan menggunakan bahasa Toraja dengan baik, dibutuhkan ketekunan untuk mempelajarinya. Jadi saya kira semua bahasa itu, bahasa apapun namanya, kalau kita tidak tekun untuk mempelajarinya, yang pasti tidak akan ada
sesuatu yang kita peroleh dari itu. Namun yang disayangkan adalah bahwa buku-buku yang dapat membantu kita mempelajari bahasa Toraja masih sangat kurang. Ini memang itu diakui, ya, apalagi dalam mengajarkan bahasa Toraja ini belum ada buku keseragaman yang digunakan dengan sebagai buku yang digunakan untuk diseragamkan di masing-masing sekolah, entah itu di SMA atau di SMK. Nah, untuk mempercepat penguasaan dan pemakaian bahasa Toraja, kita perlu membiasakan dan tekun melatih diri dengan, ya, ada poin pertama. Ya. Poin pertama, memakai bahasa Toraja dalam percakapan sehari-hari dengan orang lain. Nah, sekarang ini apalagi kalau orang Toraja itu sudah keluar dari Toraja baru 1 minggu di perantauan dan kembali, ya, ditanya, piran musule kemarin, minda musulan sendiri. Nah, ini contoh yang paling konkret ini, ya. Nah, jadi yang pertama di situ memakai bahasa Toraja dalam percakapan sehari-hari dengan orang lain. Ini memang sangat diakui. Ya, sebagai masyarakat Toraja, apalagi yang zaman sekarang, anak-anak sekarang sudah jarang orang Toraja, khususnya kita sebagai orang tua, ya, mengajarkan bahasa Toraja dengan baik terhadap anak-anak kita. Ya, apalagi kalau yang masih berada di TK sekarang atau di SD, lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah memahami cara penekanan kata-kata secara benar. Dan perlu diingat bahwa perbedaan penekanan dalam pengucapan pada suatu kata atau sekumpulan kata dapat memberikan arti yang berbeda. Ini memang benar. Ada contoh yang saya ketii tulisannya di sini merah, ya. Ada di situ, kalau dalam bahasa Indonesia ada di situ makanlah. Lalu di bawah makananmu atau makanan kamu atau makanan Anda atau makanan kalian. Nah, dalam penulisan bahasa Toraja yang poin A ini, ya, 2 suku kata. Sebelum diberikan aksen adalah ada yang koma atas. Inilah yang memberikan kode atau nantinya akan memberikan arti yang benar ketika itu dibawa dalam bahasa Indonesia. Jadi sebelum diberikan aksen, 2 suku kata ini susah sekali dibedakan. Susah. Nanti setelah diberikan aksen sekali lagi yang berada pada titik atas. Ya, jadi yang pertama bagian A di situ nanti memberikan suatu ungkapan yang benar ketika diberikan aksen. Nah, contohnya di situ. Kandemi. Ya, kandemi. Makanlah. Sebelum diberikan aksen ini, tidak bisa kita memahami atau tidak akan punya arti ketika dengan ungkapan yang ada di bawah, makananmu atau makanan kamu atau makanan Anda. Nanti akan memiliki perbedaan ketika kita memperhatikan dengan baik. Jadi kandemi. Lalu yang di bawah, kandemi. Sekali lagi sebelum diberikan aksen adalah yang koma yang berada di atas itu. Kita tidak bisa membedakan. Padahal dalam bahasa Indonesia di sana itu jelas-jelas beda. Tidak sama kalau saya katakan makanlah. Lalu kalau saya katakan makananmu. Satu mempersilahkan dan yang satunya adalah memberikan suatu pernyataan bahwa itu adalah bagian kamu. Ya, jadi kandemi artinya makanlah.
Lalu yang di bawahnya kandemi, artinya makananmu atau makanan kamu atau makanan kalian. Nah, dari dua suku kata ini, coba diperhatikan, bukan lagi saya kasih kode merah di situ, tetapi tetap ini. Jadi kandemi tu kandemi. Nah, jadi makanlah makanan kamu. Nah, itu jelas penulisannya. Kemudian contoh yang kedua, bagian B. Ya, bagian B. Sebelum diberikan aksen, ya, penulisannya tetap sama. Penulisannya sama. Nanti yang membedakan itu adalah yang koma-koma atas itu. Nah, yang di bawah ini adalah ambillah. Saya terlebih dahulu dalam bahasa Indonesianya dulu untuk membandingkan ini. Ambillah. Lalu yang kedua adalah keluarkan atau singkirkan. Bahasa Indonesianya jelas beda. Namun dalam penulisan bahasa Toraja, ya, alai, alai, alai. Ya, jadi satu ambillah, alai, dan yang satu singkirkan, alai. Nah, ini dua suku kata yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa lebih memahami tentang pemakaian bahasa Toraja. Nah, kata-kata yang demikian cukup banyak dalam bahasa Toraja untuk mengucapkannya dengan benar. Tekanan yang benar perlu ketekunan untuk berlatih, misalnya dengan membaca surat Madatu. Nah, ini khususnya dalam organisasi gereja Toraja, setiap minggu kedua itu menggunakan bahasa Toraja dalam liturgi. Nah, saya biasa memperhatikan dalam membaca surat Madatu di situ, ya banyak yang sepertinya dalam pengucapannya di situ ranjau. Ya, bahkan ketika orang sudah diberikan tugas dalam mengambil bagian, sepertinya terlebih dahulu dia merasa ragu. Ya, merasa ragu. Makanya dibutuhkan, ya, usahakan beberapa kali untuk membacanya dengan benar. Nah, atau buku-buku lainnya dalam bahasa Toraja. Kesalahan dalam tekanan sering ditemui dalam lomba membaca surat Madatu. Saya memang sangat mengakui ini, ya. Entah itu dari sekolah minggu atau PWGT atau PPGT atau jemaat dan bahkan dari PKBGT, ya, diupayakan kalau kita di Toraja ini supaya ada lomba-lombanya. Nah, supaya dalam penekanan ketika dalam pengucapan suatu kata yang benar dalam bahasa Toraja itu bisa belajar dari situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah melatih diri dalam menulis bahasa Toraja secara benar. Dan perlu memperhatikan kata dasar dan awalan atau akhiran yang dipakai pada setiap suku kata dalam menulis bahasa Toraja. Nah, dalam menulis bahasa Toraja ada banyak kata dasar yang memakai awalan dan akhiran ganda. Itu ya. Sehingga satu kata dalam bahasa Toraja merupakan satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, contoh. Jadi ada yang saya tulis merah di sini. Contoh. Kakumandian moraka. Dalam bahasa Indonesia berarti apakah sudah waktunya untuk makan? Nih, kakumandian mereka. Ya, ini biasanya kalau ada acara-acara, ya, biasanya orang berusaha untuk bagaimana supaya ini secepatnya, sehingga sering orang bertanya, kakumandian mereka. Dalam sekali lagi dalam bahasa Indonesia adalah apakah sudah waktunya untuk makan. Nah, berasal dari kata dasar kande. Ada dalam kurung kata benda, koma makanan.
Kemudian kumande, kata kerja. Kakumandian tambahan awalan ka dan akhiran an menjadi kata bonda. Kakumandian yang berarti waktu untuk makan. Ini contoh. Kemudian mendatar yang kedua, ya, kator kosikamu raka. Apakah karena kenakalanmu? Nah, ini kata torkosik di sini sering muncul dalam apa ya? Ketika ada yang nakal, kita sebagai orang Toraja sering mengatakan seperti itu. Nah, mulai motorkosik itu. Ya, mulai motorkosik. Ya, to na diope sempeto na bisa. Yan na male masikola, na tikunitongan. Giliran mentama SMA atau SMK. Tak na biasa taruh masikola batu memuni male. Ya. Ini salah satu ungkapan yang sering menjadi pembelajaran barangkali bagi kita sebagai orang Toraja. Ya naden mau kada susito na pokadan ki. Nakuan ki tahu ya itu adalah bagian dari untuk mengoreksi diri, mulai motorokostik. Kemudian mengkaulah moraka. Ini ya. Contoh mengkaulah moraka, apakah dia sudah menjadi penurut dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menulis bahasa Toraja dipakai abjad atau huruf Latin karena orang Toraja belum mempunyai huruf sendiri. Ya, beda dengan Bugis dan Makassar, dia sudah memiliki huruf tersendiri yang namanya lontra. Lontra, tapi kalau orang Toraja belum. Ya. Jadi ada di situ. Jadi yang ditulis ialah bunyi suara yang diucapkan, umpama male, sule, manoka. Kata manoka di sini sama Bang Siak di noka. Ya, noka atau ada juga daerah yang mengatakan naina. Naina atau naida. Ya. Naida male, naina male, noka na male. Ada juga yang mengatakan manoka na male. Nah itu ya. Jadi apa yang diucapkan, yang ditulis itu, ya itu saja yang diucapkan. Nah, male, sule. Kemudian, nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan bahasa Toraja. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan bahasa Toraja. Yang pertama, dari 26 huruf menurut abjad Latin, karena yang kita masih gunakan tadi sudah diuraikan di situ bahwa dalam penulisan bahasa Toraja belum ada huruf tersendiri. Jadi yang kita masih gunakan itu adalah abjad atau huruf Latin. Nah, dari 26 jumlah huruf abjad Latin, ada 6 huruf yang tidak dipakai dalam penulisan sebuah kata dalam bahasa Toraja. Ini huruf yang pertama di situ yang ketika saya mencoba mencari adakah huruf yang adakah kata dalam penulisan dalam bahasa Toraja yang diawali dengan huruf C, tidak ada. Tidak ada. Begitu juga dengan F. Jadi tidak ada kata dalam penulisan bahasa Toraja diawali dengan F. Begitu juga dengan Ki, F, X, dan Z. Ya, jadi ini 6 huruf yang tidak digunakan dalam penulisan sebuah kata dalam bahasa Toraja. Nah, lalu yang di bawah ada 3 huruf yang sering dipakai hanya untuk memperjelas pengucapan. Ini, ya, ada 3 tapi sebenarnya ada yang rupanya 4 di situ. Tapi nanti kita lihat baik-baik kenapa 4. Jadi yang pertama di situ, ya, ha, sekali lagi ini untuk memperjelas ucapan. Ha umpama oho. Dalam badong yang berada pada ungkapan atau sebutan terakhir di situ dikatakan oho, bukan
oo. Ya. Jadi yang nama badong itu tahu, iya to paling tampakan dia dirangi, biasa menakuat oh. Nah itu. Lalu yang kedua, ha umpama haha, bila tertawa bukan aa. Saya biasa memperhatikan itu dari sekian manusia yang tertawa, ya belum pernah ada manusia yang saya dengar ketika ada sesuatu yang lucu baru dia mengatakan aa. Tapi yang kita dengar di situ adalah haha. Ya, haha itu. Jadi sekali lagi bukan aa. Memang kalau diperhatikan ini ya kebanyakan seperti itu. Haha. Kemudian J umpama juku, daging. Sekali lagi ini hanya untuk memperjelas pengucapan. Ya. Kemudian jao atau di atas. Ya. Kalau di Rantepao jao buntu sesean atau jao buntu batu tumonga. Kalau di Tanah Toraja ada juga jao buntu pango-pango. Ya, atau buntu singki dan sebagainya. Jadi itu yang J di situ hanya untuk memperjelas pengucapan. Yang sebenarnya penulisannya adalah duku, ya, daging. Kemudian do atau dao, dao buntuna singki itu ya. Kalau di Toraja Utara. Kemudian w, ada di situ w umpama bulawan atau emas, ya, atau bulan. Nah ini ungkapan seperti ini sering menjadi kesulitan bagi siswa dalam menyebutkan ungkapan ini. Jadi bulawan atau bulan. Ya, nanti penulisannya dalam bahasa Toraja yang benar ini emas. Emas. Kalau dalam bahasa ini sama dengan bulan atau ini ya bulan itu. Tapi ada yang inilah yang menjadi kesulitan bagi kita sebagai orang Toraja. Kapan kita hilangkan hurufnya satu, ya itu sudah lain pengucapan. Di komunya itu bulan, ya bulan. Atau contoh yang lain, ini mena, ini penulisan yang benar dalam penulisan bahasa Toraja. Kalau kita hilangkan A-nya satu, ya lain lagi terjemahannya itu. Dan sepertinya tidak ada. Tapi kalau dikatakan mena, mena berarti masih bernapas. Lalu yang di atas itu adalah bulan. Tauna tanya di bulaan, ya buda bulaan atau menaa, tapi mena. Ya, sama dengan yang contoh yang lain adalah ya meta. Meta. Ya. Kalau hilang kalau hurufnya satu dihilangkan berarti itu cara pengucapannya adalah meta. Maafemu meta. Tapi kalau pengucapannya benar tepat, maafemu meta. Nah, itu baru benar. Ya, atau bulan. Kemudian di bawah situ adalah mena. Itu contoh. Ya, bunyi ka'dan dinyatakan dengan hamzah. Tanda ka'dan dan bukan ki. Bukan ki. Misalnya moka, lendu, sau. Nah, dulu ada yang menulis ki kalau dikatakan moka. Jadi bukan koma yang digunakan, tapi yang dia gunakan sebagai akhir kata dari kata moka di situ adalah ki atau ka. Nanti yang benarnya adalah koma. Ya, kemudian lendu. Ya, bukan ki, bukan ka. Ya. Sekali lagi bukan ki, bukan ka. Jadi kalau
ketika dikatakan lendu, barukah yang itu yang sebagai akhir kata di situ, nah, berarti itu sudah di penyebutannya adalah lenduk atau sau, ya, male sau. Ya, jadi koma atas, bukan ki, bukan ka. Tapi dulu katanya ada orang yang dalam penulisannya, bahkan sampai sekarang itu saya masih dapatkan yang orang menulis seperti itu, ya. Ada ki yang huruf ki yang seharusnya yang ada di situ adalah ka atau koma. Itu. Kemudian bunyi e dalam bahasa Toraja dipakai e pepet, bukan e vokal. Umpama male, ya, sule, inde dan seterusnya. Jadi sekali lagi apa yang ditulis itulah yang menjadi penyebutannya. Kemudian ada yang menulis huruf K diganti dengan Ki. Tapi ini sudah tidak berlaku lagi. Sekali lagi dulu memang seperti itu. Ya, jadi K diganti dengan Ki. Tapi itu sudah tidak berlaku lagi. Iya, jadi untuk materi yang pertama, sekira ini saja dulu. Nanti materi yang selanjutnya kita akan bahas dengan tingkatan bahasa Toraja atau kelas kata dalam bahasa Toraja. Jadi ada beberapa poin ke bawah di situ, ya, ada 3. Jadi ini hanya sekedar gambaran saja, di mana dalam mempelajari bahasa Toraja ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita. Jadi sekali lagi ini hanya sekedar gambaran. Jadi ini, ya. Nah, jadi sekira untuk pertemuan yang untuk siang hari ini sekira sampai di sini saja dulu. Dan sebagai akhir kata saya, marilah kita mempelajari dengan baik. Semoga kita dalam pengucapan bahasa Toraja kita bisa memahami dengan baik juga. Sekira itu saja. Terima kasih. Selamat siang.